Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 6 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, siapakah di antara kita yang sama sekali tidak khawatir akan hidupnya? Rata-rata orang akan menjawab pernah khawatir, bahkan sering khawatir akan hidupnya. Misalnya, khawatir akan kesehatannya, khawatir akan studinya, khawatir akan pasangan hidupnya, khawatir bagaimana masa depannya, bagaimana ekonomi ke depannya, dan lain sebagainya. Arti dari kata khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak stres, bahkan bisa mengalami depresi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semakin bertambahnya usia, kekhawatiran manusia akan hidupnya akan semakin bertambah. Sewaktu kita kecil misalnya, jarang sekali kita merasa khawatir, karena kita yakin semua keperluan kita pasti akan disediakan oleh orang tua kita. Kini, saat kita harus mandiri, kita mulai berpikir, bisa tidak ya kita membiayai hidup kita sendiri? Sebenarnya dari manakah kekhawatiran itu berasal? Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Mengapa kita harus ragu dan khawatir, padahal Tuhan di pihak kita? Mengapa kita harus khawatir apakah Tuhan kita kurang baik dan kurang memperhatikan kita? Di seluruh surat Filipi, Paulus menggambarkan kehidupan Kristen sebagai kehidupan yang penuh sukacita dan mendorong para pembacanya untuk bersukacita. Inilah panggilan besar dan kebutuhan besar gereja Kristen saat ini. Apapun keadaan kita, kaya atau miskin, dalam keadaan senang atau menderita, kita dipanggil untuk bersukacita di dalam Tuhan. Injil akan berlipat ganda bukan ketika orang-orang Kristen di seluruh dunia menunjukkan kecerdasan yang unggul atau berkat materi atau pengaruh sosial. Injil akan bertumbuh
Ketika kita memperlihatkan sukacita, sukacita yang tidak dapat dikalahkan apapun keadaannya. Inilah panggilan besar dan kebutuhan besar gereja Kristen saat ini. Apapun keadaan kita, kaya atau miskin, dalam keadaan senang atau menderita, kita dipanggil untuk bersukacita di dalam Tuhan. Injil akan berlipat ganda bukan ketika orang-orang Kristen di seluruh dunia menunjukkan kecerdasan yang unggul atau berkat materi atau pengaruh sosial. Injil akan bertumbuh ketika kita memperlihatkan sukacita, sukacita yang tidak dapat dikalahkan apapun keadaannya. Rahasia mengatasi khawatir adalah doa dalam bentuk khusus seperti Paulus tulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, dan ini akan menolong kita memiliki pola pikir yang benar dalam menghadapi segala situasi. Yang pertama, belajar menerima situasi. Para psikolog berpendapat bahwa menerima situasi yang sering ditolak, misalnya keadaan buruk, adalah cara terbaik untuk mampu memulai mengurangi rasa khawatir. Dalam hal ini, khususnya anak-anak Tuhan, bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan, karena orang yang mengenal Tuhan, dia tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan umatnya. Tetapi justru anak-anak Allah tahu kepada siapa ia datang. Memang tidak mudah untuk memutar balik perasaan kita, akan tetapi ini juga adalah bagian daripada proses anak-anak Tuhan untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, bahwa kemungkinan masalah besar yang akan terjadi. Yang kedua, berharap kepada Allah. Berharap adalah kata klasik yang sangat sering digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menantikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Tidak hanya orang Kristen, tetapi mereka yang memiliki ideologi sekuler. Berharap adalah sikap terbaik tanpa harus menguras energi dan memperburuk suasana, karena berharap adalah salah satu usaha kognitif untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini orang Kristen adalah ahli dalam berharap, suka menaruh harap terkhususnya kepada Tuhan. Namun tidak jarang pula orang Kristen yang sebelumnya berharap, tetapi oleh karena goncangan dan kekhawatiran, membuat pengharapannya pudar melemah, bahkan berhenti berharap. Untuk menemukan kembali sikap ini, kita perlu datang kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memperbaiki sikap hati kita yang mulai dingin kepada Tuhan. Melalui firman dan hikmat yang Ia berikan, dapat menolong kita untuk berdamai kembali dengan diri kita. Hal ini kiranya tidak dapat dipandang sepele, tetapi lebih baik secepatnya datang kepada Tuhan dengan doa, nyanyian pujian, serta membaca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Nyatakanlah segala hal keinginanmu, apapun yang kita inginkan untuk kita raih dari Tuhan. Mari jangan berhenti berharap, yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, mengucap syukur. Dalam ajaran kekristenan, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal atau apapun yang kita alami, mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Tindakan mengucap syukur membuat disukai Allah, karena hal ini tandanya bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita, bahkan situasi yang buruk sekalipun. Allah akan sangat menyukai pribadi-pribadi yang mengucap syukur, untuk kemudian berkat-berkat Tuhan akan dialirkan kembali kepada kita. Lebih lanjut, tidak lupa bahwa mengucap syukur ini kita bawa dalam doa dan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Kita anak-anak Tuhan akan sangat dikasihi dan memberikan kedamaian dan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kita. Yang keempat, siap menerima berkat. Melalui doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, serta tanpa rasa khawatir, takut, dan cemas, maka Allah sendiri akan memelihara hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Dia. Dengan demikian, kita sebagai anak-anaknya siap untuk mendapat berkat yang tak terduga
dan sangat jauh melebihi kekhawatiran kita. Ia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena itu, jangan tenggelam dalam kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan. Dia sudah menyediakan yang terbaik. Khawatir itu juga tidak ada gunanya. Kalau kita memang benar-benar mengenal siapa Tuhan, harusnya kita tidak perlu lagi meragukan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Segera menjauh dari dosa, karena dosa adalah awal dari kekhawatiran. Ketika kita hidup benar dan tidak melakukan dosa, tidak perlu lagi khawatir akan hidup kita. Segala sesuatunya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah hal yang wajar dialami manusia, terutama ketika menghadapi ketidakpastian hidup. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan atau kecemasan, melainkan dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Filipi pasal 4 ayat 6 mengingatkan kita untuk membawa segala hal kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kunci mengatasi kekhawatiran adalah dengan menerima situasi yang ada, tetap berharap kepada Allah, mengucap syukur dalam segala keadaan, dan bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Allah berjanji bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena itu, marilah kita menjalani hidup tanpa kekhawatiran dengan hati yang melekat kepada Tuhan, karena Dia setia dan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengajar kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Ampuni kami jika selama ini kami sering meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini kami belajar untuk menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau belajar untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuntun kami agar hati kami senantiasa berharap kepada-Mu dan hidup dalam kepercayaan penuh bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.